Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, pada kesempatan ini alhamdulillah sangat besar syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang sangat-sangat istimewa bagi kami bisa sowan kepada antum untuk menyampaikan beberapa pesan dan unek-unek daripada publik khususnya, dan untuk juga meniadakan adanya fitnah-fitnah atau prasangka-prasangka yang tidak berdasar, di mana ini masih berkaitan dengan secara ilmiah. Tentu kami harus menyampaikan kepada kiai untuk tabayun dengan kiai, untuk mengaji. Pada hakikatnya kami ingin mengaji dari pernyataan-pernyataan yang beberapa hari digulirkan di publik, di media, tentang adanya tokoh yang menyampaikan bahwa Maulid Tiba sama dengan Barzanji itu adalah karya dari ulama yang dituding, ya, seperti itu, yang dituding atau ditengarai sebagai orang Syiah atau golongan Syiah. Jadi pada kesempatan ini kami ingin pencerahan lebih detail lagi kepada kiai. Yang pertama untuk Al-Fakir sendiri, bagaimana Al-Fakir bisa menerima dengan gamblang secara ilmiah, dan yang kedua ini semoga bermanfaat untuk kepada publik, kepada audien, kepada netizen yang lain yang juga bertanya-tanya, bukankah yang menyampaikan ini adalah tokoh besar, bukankah yang menyampaikan ini adalah tokoh yang viral seperti itu Kiai, bukankah yang menyampaikan ini adalah tokoh panutan saya atau idola saya dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kami minta fatwanya Kiai, bayan daripada Kiai untuk persoalan ini. Apa benar Maulid Tiba dengan Barzanji itu yang benar yang mana? Betul-betul dari orang yang dikategorikan Syiah atau bukan? Kalau memang bukan, dasar-dasarnya yang bisa kami terima itu seperti apa? Seperti itu Kiai. Mungkin ini saja Kiai sementara Kiai. Begini ya, kalau bicara masalah Daiba, Maulid Daiba itu karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ya. Atau juga Al-Barzanji, karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji ya. Itu sebenarnya tuduhan terhadap beliau berdua bahwa karyanya itu adalah Syiah. Itu ada sebelum sekarang ini, bahkan yang menuduh itu sudah meninggal dunia ya, tokoh besar juga. Oh, jadi pernah dituduh? Pernah. Termasuk tokoh ini juga yang sudah meninggal dunia mengatakan sebenarnya orang NU itu adalah pengikut Syiah gitu. Karena apa? Maulid yang dibaca oleh orang NU itu karya orang Syiah. Karena itu dikatakan NU adalah Syiah kultural. Nah, ini ya salah besar gitu, salah besar. Kenapa? Karena mestinya orang itu kalau akan menjustifikasi seorang tokoh itu kan melihat backgroundnya. Gimana biografinya, kan begitu. Biografi tidak bisa ditanyakan pada Kiai Fulan bin Fulan. Tidak bisa. Kita harus rujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar. Ya, begitu. Saya contohkan saja ya. Seperti kitab Al-Barzanji, ya, Syekh atau Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Itu beliau adalah pengarang kitab Jaliyatul Qadar. Jaliyatul Qadar adalah kitab yang memuji para asma ahlil badar. Para gitu sahabat. ya? Para sahabat. Juga ahlul Uhud. Ya. Sekarang apa mungkin seorang Syiah menulis buku tentang riwayat hidup walaupun berbentuk nazam atau syair tentang para sahabat Nabi? Kan tidak mungkin. Dan ini adalah beliau seorang mufti yang pernah hidup di Madinah, begitu, dan mufti Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah itu Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini kan kalau dituduh Syiah hanya gara-gara beliau memuji Ahlul Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah, karena kita warga Ahlussunnah wal Jamaah itu pengagum Ahlul Baitin Nabi. Bukan setiap yang memuji Ahlul Baitin Nabi pasti Syiah. Ini pemahaman yang salah. Begitu. Jadi definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Adalah orang gitu ya, yang di dalam bab ini ya, mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Nabi, mencintai ahli
baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kitab Ad-Diba, di mukaddimah itu loh. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Kan gitu kan? Iya. Ya Allah, ridhoilah kepada para sahabat dan ridhoilah kepada sulalah. Sulalah di sini adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin seorang Syi'i atau orang Syiah mendahulukan menyebut para sahabat baru dzurriyyah Nabi, ahlu baitin Nabi dalam bentuk sulalah? Kan mohal ini. Begitu. Kedua, kita juga harus mengkomparasikan pemahaman-pemahaman dengan dahulunya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang Mbah Hasyim Asy'ari itu kan ulama yang sangat luar biasa. Dalam buku beliau dikatakan tidak boleh warga NU untuk mengadopsi pemikiran pemahaman Syiah, baik Imamiyah maupun Zaidiyah. Itu di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU, apa mungkin beliau itu tidak tahu siapa itu Imam Ad-Daibai dan siapa Imam Al-Barzanji? Sehingga warga NU disuruh baca kitab itu. Kalau beliau ini tahu, andai kata tahu ini ya, tahu bahwa ini Ad-Daibai karyanya Syiah, demikian juga Al-Barzanji karangan Syiah, sedangkan dikatakan Syiahnya Syiah Imamiyah apa? Zaidiyah. Sedangkan Syiah dikatakan Syiah Zaidiyah, padahal oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa Syiah Zaidiyah itu disebut min ahlil bid'ah, termasuk juga dari ahlul bid'ah yang sesat. Itu dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kita ikut siapa sekarang? Kurang besar apa Mbah Hasyim Asy'ari? Jadi kita dilarang ikut atau juga nimbrung ya dalam dunia Syiah, walaupun ini hanya bacaan-bacaan gitu ya. Kalau memang itu hak milik Syiah itu, maka kita buang walaupun Syiah Zaidiyah. Mestinya begitu. Begitu, Kiai. Tapi kenyataannya kan tidak. Bahwa Imam Ad-Daibai itu termasuk tokoh bermadzhab Syafi'i seperti kita. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena itu Mbah Hasyim Asy'ari nyaman membaca itu, dan warga NU diajari untuk membaca Maulid Daiba maupun Barzanji. Yang Barzanji sendiri itu adalah karya As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini adalah mufti Syafi'i di Madinah Munawwarah. Itu. Jadi kalau menurut saya memang orang-orang mengatakan ini mungkin punya tendensi tertentu. Kok dikatakan hanya karena menyebut ahlul bait begitu ya? Iya. Tiba-tiba dikatakan ini Syiah. Ini kan pemahaman yang salah kan? Betul. Atau mungkin secara tidak langsung, kalau ini menurut saya Kiai, secara tidak langsung menganggap Kiai Hasyim Asy'ari itu kecolongan berarti Kiai. Iya, kalau warga NU tiba-tiba baca Barzanji sama Daiba ternyata karya orang Syiah, kan kecolongan namanya. Betul, Kiai. Ini kan salah besar, ya ada. Oh iya, masuk akal Kiai, masuk akal. Nah, jadi untuk yang kedua Kiai, berarti anggapan netizen, publik melihat satu figur dengan kealiman di satu bidang tertentu, kemudian berfatwa seperti ini, yang mungkin serta-merta harus diikuti karena dia dikenal alim seperti itu Kiai. Bagaimana kira-kira menanggapi itu semuanya? Kalau saya begini, saya ini di mana-mana menerangkan apa yang saya tahu ya, dengan berbagai macam cara ya. Ada kalanya saya menulis, ada kalanya saya juga membaca buku, ada kalanya juga saya melihat berita-berita, bahkan saya membaca di akun NU sendiri gitu ya. Bahwa di situ Imam Al-Barzanji atau Ad-Daiba juga sama-sama itu dikatakan mufti Syafi'i. Saya ikuti. Ya kan? Ini kan akun NU resmi lagi ya. Akun resmi. Jadi tidak mungkin kan salah kan? Begitu. Jadi begini, saya juga sebagai warga NU berharap jangan adalah gitu ya orang-orang yang mengatakan seperti katanya NU adalah Syiah kultural. Janganlah, itu talbis namanya. Ya, betul. Kemudian juga mengatakan, oh ini karya ini dipakai oleh orang NU, padahal karya ini milik orang Syiah, padahal bukan. Jangan begitulah kalau menurut saya. Kalau saya merasa ingin menyampaikan apa yang saya ketahui kepada khalayak, kalau di sini warga NU, bahwa karya Ad-Daibai, Maulid Nabi yang sangat luar biasa yang diterima oleh hampir seluruh dunia Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga karya dari Imam Al-Barzanji ya, Maulid ya, kitab Maulid Al-Barzanji yang diterima oleh seluruh dunia Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari, diketahui bahwa ini asli milik Ahlussunnah wal Jamaah, bukan milik orang lain. Begitu.
Ini bagi saya menyampaikannya adalah suatu kewajiban. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi yang penting ini loh. Hai masyarakat Islam, ketahuilah bahwasanya kita bangga mempunyai imam Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i seperti kita kalau di Indonesia ya. Beliau adalah Imam Abdurrahman Ad-Daibai dan juga Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini beliau adalah tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bukan tokoh Wahabi, beliau bukan tokoh liberal, beliau bukan tokoh Syiah. Walaupun termasuk dikatakan Syiah Zaidiyah ini salah besar. Karena beliau adalah murni Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kewajiban kita. Orang kalau tahu, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kan begitu. Siapa orang yang menunjukkan pada suatu kebaikan dan kebenaran. Ini suatu kebenaran. Betul. Maka kalau ada orang yang semula meyakini ini karya Syiah, kemudian rujuk kembali, kan saya berharap dapat pahala. Karena rujuknya orang yang salah tadi itu ya. Siapapun adanya. Entah itu tokoh, entah masyarakat pada umumnya. Ya dah. Bagi saya begitu. Bagi saya tidak ada kepentingan apa-apa. Maka ada kata-kata dari siapa saja atau tulisan apa saja. Kalau memang itu salah dan saya kebetulan memahami, ya saya sampaikan kalau itu salah. Tapi kalau ada kata-kata, pernyataan sikap itu benar, bisa katakan benar atau tulisan misalnya itu bagus. Ya kita ikuti namanya benar, tapi sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Begitu. Dan realita apa yang terjadi. Kalau kita bicara masalah tokoh, ya biografinya kita baca, kan begitu. Bukan asumsi. Yang susah itu kan asumsi ya. Oh ini mungkin ya orang ini begini asumsinya, kemudian dia menjustifikasi jadi salah. Padahal kitab rujukan kitab itu kan ada. Buku-buku salaf juga terkait dengan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah di situ ada. Ini juga banyak loh semacam ini. Ya. Di situ dicari ada pun enggak. Misalnya Imam Ja'far Al-Barzanji, siapa biografinya? Kemudian Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, siapa itu? Misalnya begitu. Bukan saya pernah mendengar pengajian Fulan bin Fulan, saya pernah dengar kata-kata Fulan bin Fulan, ya orang-orang sekarang tanpa rujukan, tidak boleh gitu menurut saya ya. Jadi kesimpulannya terakhir Kiai, pertanyaan saya salah satunya karena tokoh tersebut menekankan bahwa ini Syiah, tapi Syiahnya Zaidiyah, berkali-kali disampaikan seperti itu, seolah-olah ini mentolerir adanya Syiah Zaidiyah untuk dipadukan dengan organisasi tersebut atau dengan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu Kiai. Jadi pertanyaannya adalah karena tokoh tersebut mengulang-ulangi dengan kurang lebih 3 kali bahwa ini Syiah tapi Zaidiyah, seolah-olah ini bisa mentolerir Syiah Zaidiyah itu bisa dilakukan bersama-sama bergandengan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Kiai, Syiah Zaidiyah apa betul bisa dilaksanakan amaliyahnya atau kita bisa bersama-sama di dalam akidah ini seperti itu Kiai? Saya ini orang NU ya. Saya ini nunut kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Saya ini sam'an wa ta'atan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau yang lainnya belum tentu saya. Tapi ketokohan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU ini yang saya ikuti. Dan Mbah Hasyim Asy'ari melarang warga NU untuk mengadopsi pemahaman Syiah Zaidiyah. Selesai. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Walaupun misalnya ada beberapa tokoh mengatakan Syiah Zaidiyah itu tidak salah-salah amat misalnya dan lain sebagainya. Karena saya mengatakan saya pengikut Mbah Hasyim Asy'ari yang Mbah Hasyim Asy'ari ada nas dalam buku beliau dikatakan Syiah Zaidiyah min ahlil bid'ah. Syiah Zaidiyah itu termasuk ahlul bid'ah, yaitu sesat. Artinya kalau itu mengiyakan berarti kita sebagai warga NU itu harus meninggalkan kegiatan berdiba, maulid diba dan berzanji kalau begitu. Kalau dianggap diba atau berzanji itu miliknya Syiah, dianggap begitu, maka selainnya kita tinggal. Tapi kenyataannya Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengajarkan begitu kan? Enggak. Kenapa? Ya karena diba maupun berzanji bukan Syiah. Intinya itu loh. Bukan Syiah, itu adalah milik atau karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mungkin untuk yang terakhir saja, Kiai, mohon arahannya Kiai kepada kami ini, kepada jamaah publik dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita mengikuti seorang tokoh dengan fatwanya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa tokoh yang kita cintai, yang kita kagumi ini fatwanya benar atau tidak?
bagaimana caranya kami menjaga diri daripada fanatik buta, kurang lebihnya begitu Kiai. Ya kalau saya menganjurkan ya, di setiap daerah itu ada tokoh-tokoh alim ya, walaupun tidak muncul di permukaan karena medsos tidak berpihak pada mereka. Tapi yang alim itu banyak. Kalau saya dari Malang, di Malang yang alim banyak, alim itu. Bahkan mungkin lebih alim daripada tokoh-tokoh medsos atau tokoh-tokoh yang viral gitu ya. Kemudian ini Ustadz Fahim dari Jember, saya yakin orang Jember itu dari sekian banyak ada orang yang alim, lebih alim dari orang yang hidup di dunia medsos, begitu ya. Kita ke Jakarta banyak orang alim, di Madura itu ada orang alim yang betul-betul mereka ini rujukannya adalah kitab, rujukannya adalah benar-benar Al-Quran, hadis serta kitab para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Itu di pondok-pondok pesantren demikian. Mau di Jawa Tengah itu ada sarang ya, itu Kiai Najib Maimun misalnya itu kan luar biasa, rujuk pada beliau. Tokoh-tokoh semacam demikian ini ya, jangan kemudian kita alergi pada tokoh-tokoh yang pegangannya itu kitab. Kita hanya senang dengan orang-orang yang tampil, kadang-kadang tampilnya itu bersemangat atau tampilnya itu lucu. Tampilnya ya, kita boleh mendengarkan semacam itu, boleh, kita tidak alergi, tapi bukan berarti satu-satunya yang dianggap kebenaran itu tak boleh demikian. Kebenaran mutlak itu adalah kalau merujuk kepada Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, ijma' para sahabat, ijma' para ulama, atau kesepakatan para sahabat dan para ulama, demikian dan seterusnya. Dan juga kalau memang benar-benar seperti kasus Maulid Ad-Daibah kan gitu ya, juga Maulid Al-Barzanji, rujuklah kepada tulisan ulama salaf. Begitu. Jangan tulisan saya, tulisan sampean, tulisan fulan bin fulan yang sekarang pakai rujukan, jangan. Boleh menengok tulisan saya, tuliskan antum juga boleh, tapi dicocokkan juga dengan tulisan salaf. Kalau tulisan saya, ucapan Ustadz Fahim, ini cocok dengan ucapan salaf, maka boleh diambil. Kalau tidak cocok, lempar saja, buang saja. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang hidup zaman sekarang. Saya ada contoh satu aja, tapi tidak menyebut namanya. Ada orang ditanya ini ya, apa hukumnya itu orang haid, mohon maaf ya, orang haid yang sekarang sudah ada pembalut, kemudian dia ini masuk masjid, ya dah. Ada yang jawab boleh, karena apa? Darahnya tidak mungkin menetes di masjid. Ini namanya otaknya saja ini yang berbicara. Dia tidak merujuk kepada gimana pendapat salaf terdahulu. Ini yang paling benar adalah mazhab Imam Syafi'i bagaimana, mazhab Imam Malik bagaimana, kan begitu misalnya. Kalau kita bermazhab Syafi'i, nggak ada urusan darah menetes, nggak darah menetes. Yang namanya orang haid itu adalah najis secara hukmi kan, maka tidak boleh masuk di masjid. Lah ada orang yang asal-asalan, oh iya secara pikiran kan sudah tidak ada darah menetes berarti boleh. Nah ini hanya mengaco namanya, ini nggak boleh lah. Walaupun ini ada tokoh terkenal misalnya ya, maka rujuklah kepada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dipelajari di pondok-pondok pesantren. Begitu saran saya. Insyaallah. Baik. Mungkin ini saja Kiai, saya rasa sudah cukup luas, cukup lugas, cukup mengena sekali terhadap apa yang menjadi unek-unek kami, menjadi jawaban daripada pertanyaan kami dan publik tentunya. Jadi terakhir kami menyampaikan terima kasih sekali, banyak sekali kami dapatkan dari Kiai ilmunya hari ini dan semoga juga bermanfaat kepada audiens, publik dan netizen semuanya. Di mana yang bisa kita ambil hari ini poinnya adalah hentikan istilah fanatik buta menjadi bagian daripada hidup kita. Jadi kuncinya tadi yang kita dapatkan dari beliau, kita ikuti, kita komparasikan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan ijma' dan qiyas dan sebagainya. Ini adalah salah satu ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk dunia kita, terutama untuk akhirat kita. Mungkin ini saja Kiai. Sekali lagi terima kasih kami mewakili publik yang bertanya-tanya dan kami mohon Kiai tetap memberikan pencerahan kepada kami di suatu waktu kami membutuhkan jawaban dari pertanyaan keagamaan yang tidak bisa kita temukan dan kami sampaikan kepada publik semuanya beliau adalah guru kami Kiai Lutfi Basori, beliau termasuk juga wakil syuriah MWCNU Singosari. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan dan terima kasih untuk semuanya. Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.